العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صدقنا ببيت الإيمان بك وجميل توكل عليك وأهلنا بمعرفتك ومنا الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ya Allah. Baik ibu sekalian, mari kita buka kajian kita spesial pada pagi ini tentang fikih kurban dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ibu sekalian, ini adalah hari-hari di mana kita sudah memasuki awal dari bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang? 2 ya? 2 atau 3? 2. Kita banyak-banyak di 4. Kopi itu ini anggaran yang lagi. Kalender beda-beda Ustaz. Tanggal 4 Ustaz. Tanggal 4 ya? Berarti sudah dapat 2 tadi. Iya. Alhamdulillah, saya sampaikan selamat kepada jenengan yang tahun ini bisa kurban, dan kita doakan kepada kaum muslimin yang belum kurban pada tahun ini, mudah-mudahan bisa kurban tahun depan. Dan kita punya obsesi agar kiranya kurban itu jangan seperti menjadi hanya orang tertentu saja yang bisa. Kalau bisa kita semuanya harus bisa kurban. Kita mungkin ingat ada viral di YouTube atau di mana itu, seorang pemulung ibu yang beli sapi. Ya, beli kambing, bisa beli sapi, pada profesinya adalah seorang pemulung. Kalau pengemis saya malah nggak kaget. Pengemis di Jakarta ada yang punya rumah tingkat 2, yang punya apartemen, penghasilannya ratusan juta sebulan, pura-pura jadi pengemis. Itu kuncinya bagus sekali, kuncinya sangat mudah. Kuncinya itu nabung, begitu saja. Kalau jenengan itu langsung 3 juta, 3,5 juta saat bulan Dzulhijjah, wah ini ya mesti berat. Umumnya kita akan berat, tapi kalau kita nabung setiap hari, insya Allah aman gitu. Kalau kita mau tahun depan itu pengen kurban, maka berarti nabungnya berhari berapa? 10.000 aman sudah. Walau separuh juta tabungan, berarti 2 tahun lagi berarti 5.000 per hari. Maka 2 tahun lagi bisa kurban. Si bangga buat ya, berarti yang dikurangi lagi, berarti ya 2.500, berarti 4 tahun lagi kurban. Tapi tetap bisa. Kalau mau 8 tahun lagi berarti 1.250 rupiah per hari, insya Allah 8 tahun lagi bisa kurban. Kalau mau 1.000 rupiah berarti ya 10 tahun kurban, tapi tetap bisa gitu. Daripada apa? Daripada jenengan pergi haji berapa tahun lagi? 30 tahun. Sesuai ya, kurban 1.000 rupiah per hari, maka 10 tahun jenengan akan bisa kurban. Makanya bagi yang belum, itu harus punya tekad niat yang kuat, yakin ya dengan
dengan menabung tiap hari, maka insya Allah minimal Rp1.000 itu satu saat pasti akan bisa berkorban. Ya 10 tahun kan sebentar dibandingkan dengan pergi haji 30 tahun. Nah itulah yang juga menjadi rahasianya. Saya juga begitu. Kami selalu itu kalau nggak nabung terus Pak, angkanya segitu ya lumayan. Tapi alhamdulillah dengan nabung ini sudah berapa tahun ya, sudah bertahun-tahun nabung terus. Awalnya mampu 1, dan sekarang udah bisa 2, mungkin per hari 20.000. Ini mau kita tambah lagi biar bisa 3 gitu. Ya, caranya harus telaten tiap hari, itu harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan, negara itu sama ibu negara, itu harus yang mengamankan. Ojo malah kemudian terus gak usah kok nabung-nabung, gak usah korban ya gak apa-apa. Nah ini namanya malah ngetai malah. Jadi harus kerjasama, disisihkan. Apalagi jenengan warga Muhammadiyah yang kalau bulan Ramadan mesti yakin menjadi termasuk ahli hisab, ya. Yang memilih rupiah apa hisab? Hisab sekarang berapa? 20.000 satu pak kan gitu. Sedino 4 ya, sekarang dikurangi sedino setengah pak, berarti 10.000 sudah bisa ditabung kan begitu. 10.000 untuk membantu memusnahkan rokok pelan-pelan tadi kan, setengah pak kan. Jadi perokok itu membantu mereka untuk memusnahkan rokok, tapi sayangnya apa? Pelan-pelan dibakar tapi pelan-pelan. Nah begitu. Jadi jangan sampai kita menganggap korban itu wah itu bukan mampu saya kayaknya nggak mungkin. Jangan begitu. Kita usahakan semua kita supaya bisa. Nah dulu ya, jadi tolong diangkat bapak-bapaknya itu supaya jangan boros-boros kalau kepentingan apa itu nanti dikurangi lah 10.000-nya untuk nabung gitu setiap hari diamankan. Nah kalau dengan titip ke lembaga nanti khawatir apa-apa nanti dilarikan, dijalankan, nah itu ya udah di tabung sendiri aja kalau di bawah bantal. Baik, ini saya sampaikan beberapa tema berkaitan dengan seputar korban. Jadi yang pertama ini adalah mana yang lebih afdol, korban seekor kambing atau patungan kambing misalnya. Nilainya kan sekarang sama kan, seekor kambing berapa? 3,5. Kalau patungan berapa? Ya juga 3,5 juga. Pertanyaannya mana lebih afdol antara korban seekor kambing dengan sapi sepertujuhnya. Ya, kalau cuma ekornya doang ya nggak sah ya, satu ekor. Seekor sapi mah ekor itu. Nah kalau kita lihat ini gaya penulisan saya yang sudah saya sesuaikan dengan mandat tarjih ya. Ini jawaban standar mandat tarjih itu ya begitu. Kalau mau jawab itu dilihat dulu pendapat yang berkembang yang sudah ada itu pendapatnya bagaimana saja, dan kemudian bagaimana Muhammadiyah memilihnya. Bisa memilih di antara pendapat yang ada, bisa membuat pendapat yang baru. Tetapi sebelumnya dipaparkan dulu pendapat yang berkembang di kalangan kaum muslimin oleh para ulama yang kompeten di bidangnya. Kalau bicara hukum fikih, kita kembali kepada rujukannya yang 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Baru kemudian kita bagaimana. Baik. Tentang bab ini mazhab Hanafi mengatakan itu tidak ada dalil yang khusus mengenai itu. Hanya ketentuan saja wa amal ibil wal baqar wa yajzi wal baqir wal baqaratu an sab'ati anfusin. Intinya kalau kambing atau kalau unta atau sapi
dia mencukupi untuk 7 orang, 7 jiwa. Wa amasyad wala bijzi'u ila an wahidin, adapun kambing atau domba atau beri-beri beri-beri itu kan untuk orang yang terlalu kurus ya, namanya penyakit beri-beri ya. Biasanya bapak-bapak ya. Nah, maka tidak mencukupi kecuali untuk 1 orang, itu madzhab Hanafi. Madzhab Maliki mengatakan al-badanah wal baqaratu bizu'an sab'ati anfusin fi dhuhaya wal hadaya, sama. Kalau madzhab Maliki juga demikian, kalau sapi atau unta itu cukupnya adalah untuk 7 orang maksimal. Madzhab Syafi'i dalam Majmu' Syarh Muhadzabnya Nawawi mengatakan tujzi'ul baqaratu wal ba'iru an sab'ati ashkhas bil ahya wal hadi sawan kanu min ahli baitin wahidin aw mutafariqin. Jadi kalau madzhab Syafi'i juga sama, sapi dan unta mencukupi untuk 7 orang dalam kurban maupun haji. Baik itu merupakan satu keluarga, 7 orang maupun keluarga yang berbeda-beda. Ini juga madzhab Hambali dalam kitab Al-Mughninya Ibnu Qudamah disebutkan wal baqar wal ba'iru yujzi'ani an sab'atin bil hadi wal atiyah. Sedangkan madzhab Hambali juga sama, sapi atau unta itu mencukupi keduanya untuk 7 orang atau 7 jiwa. Nah, bagaimana kalau Muhammadiyah dengan melihat pendapat-pendapat yang seperti itu? Jadi dalam buku Tanggung Agama ya, itu disebutkan bahwa baik itu kurbannya berupa kambing individual maupun patungan sapi itu sama-sama sah menurut syariat. Artinya tidak ada pembedaan antara kurban sapi maupun kurban kambing, gitu ya. Ini untuk tema yang pertama. Hanya saja kalau kita lihat secara kekinian, katanya yang pembuleng atau yang panitia itu dengan harga yang sama, dengan nilai yang sama, katanya dagingnya lebih banyak apa? Sapi. Nah gitu ya, karena pertimbangan itulah akhirnya semakin ke situ populernya itu patungan sapi, karena ternyata secara realnya itu lebih banyak daging sapinya daripada 7 kambing dibandingkan 1 ekor sapi dengan harga yang sama. Yang kedua berarti nyembelihnya juga enggak banyak-banyak, cukup 1 kali itu sapi seperti kita nyembelih 7. Jadi secara teknis lebih menguntungkan, lebih simpel kalau yang disembelih itu adalah sapi. Namun demikian jangan sampai terjadi kalau nyembelih sapi itu terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan, misalnya keselentik sampai pingsan gitu ya misalnya. Karena gitu, karena kurang kuat bujernya itu, akhirnya panitianya keselentik sapi sampai geblak sampai pingsan kan gitu. Atau sapinya muncul setelah disembelih ternyata malah jalan-jalan ya seperti itu. Ya, itu perlu dipastikan ya, kalau bisa ya, kalau nyoba-nyoba janganlah. Kalau nyoba-nyoba itu maaf, kalau yang berbelajaran mendingan kambing atau domba. Tapi kalau sapi jangan dipakai pelajaran, nanti ada apa-apa resikonya malah kemana, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana hukumnya memotong kuku dan rambut dan selainnya ya, rambut, kuku segala macamnya itu, kumis, jenggot atau potong rambut atau potong kuku. Pertama, biasanya ini yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya rambut kukunya siapa? Rambut kukunya pekorbannya ya,
hukumnya seandainya kemudian akhirnya terlanjur memotong baik karena tahu maupun karena nggak tahu, maka menurut mazhab Hanafi yukroh qasus sya'ri wa taqlimil adhafir fi asri dzulhijjah pada dukuri waktu ihram hatta pada yaumil ahad. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu hukumnya makruh memotong rambut, kuku dan sejenisnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau sampai memotong kurbannya. Yukroh, jadi dimakruhkan, maksudnya nggak sampai haram. Itu dalam kitab Al-Hidayah Al-Marghilani yang bermadzhab Hanafi. Baik. Sedangkan mazhab Maliki menyatakan la yahillu lil muhrimi qasu sya'rihi aw atrafilihi fi ayyamil asri illa ba'da al-ru'yah. Tidak halal bagi yang sedang ihram untuk memotong rambut atau kukunya pada hari 10 Dzulhijjah kecuali setelah menyembelih kurban. Ini dinyatakan tidak halal. Kalau ini berarti haram menurut mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dalam Imam Syafi'i menyatakan yukroh qasul adhafiri aw sya'ri min yaumil fitri ila yaumil nahri lil qudhi. Jadi kalau mazhab Syafi'i juga tidak sampai haram, sampai apa tingkatannya? Sampai tingkatan makruh ya. Mazhab Hambali la yahillu lil qudhi taqlimul adhafir. Sedangkan mazhab Hambali itu tidak menghalalkan. Berarti di sini ada petanya dari empat mazhab itu, yang dua mengharamkan atau tidak menghalalkan, yang dua memakruhkan, gitu ya. Jadi tidak atau haram itu adalah pendapat dua mazhab, makruh pendapat dua mazhab. Jadi jangan kita bilang jelas-jelas haram kok dipanganikan. Nah ini ada begitu. Ini adalah ulama tidak sependapat, tidak satu pendapat tentang masalah ini. Jadi yang memilih haram silakan, pilih makruh juga silakan, gitu ya. Nah, bagaimana Muhammadiyah memahami dalam bab ini? Muhammadiyah tidak ikut pendapat yang mengharamkan, tapi cukup apa? Memakruhkan saja, yaitu tidak diwajibkan untuk ditinggalkan secara mutlak, artinya tidak haram, tapi dianjurkan untuk tidak melakukan, artinya ya makruh. Nah itu kalau berkaitan dengan potong kuku dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita menggiring opini bahwa itu tidak ada beda pendapat ya. Kalau kita ada pendapat beda, ya kita semuanya berbeda pendapat. Namanya khilafiyahnya para ulama, bukan khilafiyahnya para umat ini, tapi yang khilafiyah adalah ulamanya. Itu kita hormati kedua-duanya. Jadi jangan yang milih haram silakan, milih makruh silakan. Kalau Muhammadiyah milihnya yang makruh, gitu ya. Kalau tidak kepaksa ya jangan dipotong. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana kalau kurban itu apakah harus disembelih sendiri? Apakah boleh disembelih oleh orang lain atau yang menyembelih atau pembelinya dan sebagainya? Maka Nabi mengatakan wal aula ayatbaha biyadihi wa in wakala ghayrahu jaza. Kalau Nabi mengatakan yang utama, afdolnya itu yang nyembelih ya yang bersangkutan dari sendiri. Tapi kalau dipanggilkan ya boleh, ada masalah. Itu kita betul bisa memahami. Karena itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki yustahabbu li sahibil adhiyah ayatlah biyadihi wa in waqala ghairu jaza bi syartil idni. Kalau mazhab Maliki ditambah sedikit ya, dianjurkan yang menyembelih itu ya yang berkorban sendiri,
Tetapi kalau diwakilkan ya boleh, tetapi sebaiknya minta izin kepada yang punya, jangan langsung ya. Atau supaya kalau nggak izin berarti yang punya langsung yang dari awal mengizinkan, saya tidak bisa menyembelihnya, tolong disembelihkan. Nanti ketika datang ke panitia kurban ya begitu. Maka Masyari bagaimana al-afdal ayatlah binafsihi walau wakala ghairuhu sahha. Yang afdal adalah menyembelih disembelih sendiri, tetapi kalau diwakilkan itu sah berkorbannya. Maka bagaimana yustahabu ayatlah hiyatahu biyadihi wa tanaba ghairuhu ajzahu. Ya tetap dianjurkan disembelih sendiri, tapi kalau misalnya diwakilkan maka itu mencukupi, artinya ya sudah nggak apa-apa. Itu dalam kitab Al-Mughniya Ibnu Qudamah. Nah, bagaimana Muhammadiyah memutuskan ini? Ya, bahwa korban yang tidak disembelih sendiri adalah sah dan diperbolehkan. Ya. Jadi makanya kalau bisa disembelih sendiri. Ya, tadi saya sampaikan kalau punya pengalaman nyembelih sapi ya silakan, tapi kalau nggak punya, nah itu nanti jangan sampai bikin masalah. Contohnya siapa? Ya saya sendiri. Saya kan sudah bilang ke panitia, saya itu belum pernah nyembelih sapi. Ya, kalau kambing atau domba, insya saya patah. Coba ini pisaunya pisau tertajam sedunia, made in Jerman, dipraktekkan, kertas diterbangkan, wah langsung terbelah dua dengan mudah. Ya saya berani, saya jawab cobanya Bismillah. Ya, sapinya besar kan, ini kasarannya itu pisau ditembakkan langsung bersembelih misalnya, saking karena tajamnya gitu. Dan karena kayak gitu ya saya mau nyembelih saya tekan teman-teman ya saya merasa wah nanti saya malah putus nanti karena lah ternyata itu ulet juga, astagfirullah. Ternyata itu sudah saya tekan itu ya masih berat juga nih, kayak banyak jalan-jalan. Saya kasihan kan sama sapinya jadinya. Promosinya kalau berlebihan katanya. Sampai kayak kata digalanya langsung tersembelih ya Allah. Nah itu ya artinya bisa, tapi kan jadi kasihan. Jadi kan syaratnya penyembelihan kan dua dalam hadis itu, wa yuhibba ahadahu safrata wa yuhibba bihata gitu. Jadi pisaunya harus super tajam dan yang cepat supaya senang. Yang korban itu dia tahu maksudnya binatang korban itu harus cepat mati, berarti harus tajam dan harus sigap, harus tahu di mana titik yang harus segera diputus itu urat darahnya itu ada 3 obat. Nah itu akhirnya ya setelah itu saya tidak dulu ya. Kambing saya siap kambing, sapi dari nanti terulang lagi kayak gitu. Nah itu misalnya ya meskipun dia enggak protes sama saya sapinya yang menarik, saya jangan aja. Ya mau tadi fracet persamaan lah, nggak ngomong gitu juga sapinya. Itu ya kasihan sendiri karena bayangan saya itu sudah selesai, ternyata masih saya harus berkali-kali itu. Nah gitu. Jadi ya serahkan kepada ahlinya, kalau ada ahli itu nggak usah. Kalau dicoba-coba misalnya. Baik, yang berikutnya gimana hukumnya mendistribusikan daging kurban kepada non-muslim? Ini gimana nih? Nah, ini di sini pendapatnya betul serem-serem ya. Kalau madzhab Hanafi dalam kitabnya Bahrul Rahiq, Ibnu Mujahid mengatakan wa yu'ta minha al-kafiru ad-dimiyyu
wal harbi wal faqiru minhum wala ba'sa bi amin ahli dhimmah min al-adwahi. Kalau mazhab Hambali menyatakan boleh kurban itu diberikan kepada baik kafir dhimmi maupun kafir harbi dan orang fakir dari mereka. Tidak mengapa memberi makan ahli dhimmah dari daging kurban. Jadi mazhab Hanafi ini betul-betul dalam bab ini ya sangat liberal lah gitu ya. Kita apa? Didistribusikan kepada musuhnya itu boleh. Seperti misalnya sekarang di Palestina itu dibagi kepada Zionis korbannya itu kasar itu karena itu kan kabel harbi musuh muslim. Nah, tapi kelihatannya kan buruk, tapi ya bisa jadi itu hal yang positif. Secara dakwah bisa jadi nyambung juga, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dalam kisahnya yang sangat historikal itu ketika perang salib yang keberapa itu melawan Richard dan Richard hati singa. Dalam masa peperangan yang panjang itu dapat berita kalau musuhnya ini Salahuddin benar kalau panglima musuhnya itu Richard itu sakit. Maka beliau datang ke tendanya Richard untuk mengobati penyakitnya musuh. Tentu saja di luar waktu pertempuran di zaman itu kan diatur dari habis subuh sampai maghrib, malam ya istirahat, besoknya berperang tempur lagi. Nah, malam itu dia mendatangi kemahnya Richard, kemudian diobati. Diobati musuhnya, besoknya perang. Kalau orang Islam juga kita jiwa besarnya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya Imam Ghazali itu begitu. Ya karena musuh itu supaya tahu bahwa kita itu sebenarnya tidak memusuhi manusianya, tapi yang musuh itu kejahatannya atau kedolimannya, kekejamannya, bukan manusianya. Kalau korban itu kan makan, yang dimakan siapa ya? Manusianya. Perkara manusianya itu kejam ya, yang bermasalah kejamnya, dolimnya bukan. Karena prinsip dari agama Islam itu hibdun nafas. Prinsip dari agama Islam itu menjaga nyawa jiwa supaya terjaga. Nah, siapa tahu setelah diberi itu dapat hidayah gitu maksudnya. Kira-kira begitu. Karena mustahil sekali berapa nikah itu malah punya niat untuk menguatkan musuhnya kan tidak mungkin. Kalau kafir dhimmi ya itu sudah hampir nggak ada hilang ya. Baik, kalau mazhab Maliki gimana? Qala Malikun di dalam kitab Al-Mutawadah Kubra, la ba'sa ayyu'ima ar-rajulu min al-udhiyati an-nasraniyah wal yahudiyyah idza kana musliman. Ya tidak mengapa seseorang yang berkorban itu membagikan binatang korbannya, dagingnya itu kepada Nasrani maupun Yahudi idza kana musliman, asal mereka ini selama ini atau sejauh ini mereka hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Kayak kita bertetangga, kayak kita Indonesia ini kan perang terakhir kan ya perang samanya penjajahan ya, Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol, Portugis. Nah itu Jepang itu kan terakhirnya tahun 45 atau 48 ke tahun 50. Setelah itu kan tidak ada perang lagi. Secara fisik tidak ada perang lagi, dalam artinya mereka semuanya yang di Indonesia yang bertetangga sama kita ya mau bertetangga tidak pernah mengajak perang atau mengumumkan perang ya, berarti mereka hidup musliman, hidup berdampingan secara damai, yang begitu boleh, kita nggak apa-apa membagi korban kepada mereka. Nanti bicara prioritas bab lain ya, tapi kalau ini ditanya boleh tidaknya dulu ya, boleh tidaknya jawabannya boleh. Hanafi boleh, mazhab Maliki boleh, mazhab Asy-Syafi'i gimana? Wa amma sadaqatu ala kafirin min lahmil udhiyah fa jaizatun idza tarina min ashabina. Kalau mazhab Asy-Syafi'i disebutkan dalam Al-Majmu' Imam Nawawi bahwa bersedekah kepada orang kafir berupa daging kurban
maka itu boleh menurut sebagian besar atau mayoritas dari ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ya boleh. Mana madzhab Hambali wa yajuzu an yut'ima min tahiyatihi al-kafira tatawuan wa sadaqatan. Jadi boleh juga, kadang juga boleh bersedekah atau bagi-bagi daging kurban itu kepada orang kafir sebagai tatawuan wa sadaqatan, sebagai ibadah tambahan dan sedekah. Jadi 4 madhab itu menyatakan kebolehannya membagi daging kurban kepada nonis. Apa nonis? Dan nonis. Nah, kalau Muhammadiyah itu tetap dengan kriteria, prinsipnya boleh. Satu, asalkan tidak dalam permusuhan, maksudnya memusuhi kaum muslimin. Kenapa? Sebagai bentuk dakwah dan menunjukkan akhlak Islam yang baik dan mencegah keharmonisan kehidupan sosial dan pergaulan Islamnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau bicara prioritas, itu bab lain lagi. Prioritas ini kita bicara bolehnya atau ada pertimbangannya. Kalau bicara prioritas itu hubungannya dengan kapasitas dari kepanitiaan itu mengcover berapa orang. Kemudian yang tercover yang muslimnya itu apakah sudah 100%, apakah belum. Nah, kalau ternyata melimpah ruah, maka ya sudah dibagi ke warga masih sisa. Ya dia kepada orang yang berpunya juga masih sisa. Ya sudah, berarti itu pada muslimnya itu dibersihkan. Itu pertimbangan pertama tentang prioritas. Yang kedua, Ibu sekalian, saya pernah sampaikan di tahun lalu itu bahwa kurban itu kalau di putusan tarjih untuk 4 golongan. Tapi kalau di fikih klasik 3 golongan sebenarnya sama. Yaitu apa? Fakulu minha wa at'imul qani'an wal mu'tar. Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan daging kurban. 3 golongan itu kalau disebutkan dalam kitab fikih sunnah itu bagiannya maksimal masing-masing sepertiga. Siapa itu? Yang pertama, fakulu minha, yaitu pekurbannya sendiri. Pekurban sendiri itu punya hak berapa? Maksimal berapa? Sepertiga. Jadi kalau ditimbang 24 kilo, 8 kilo itu boleh dihari oleh pekorbannya, kembali ke pekorbannya. Boleh maksimal sepertiga. Sepertiga lagi yaitu wal qani'an, ya, fakulumina wa atimul qani, dan berikan kepada al-qani. Siapa al-qani itu? Ya orang yang tidak meminta, orang yang berkecukupan, ya, untuk hadiah hari raya kurban kepada para tokoh, kepada para sesepuh, ya. Nah, di situ mungkin masuk juga ketika bicara ketokohan atau orang berpengaruh, mungkin juga ada tokoh non muslim yang ada di situ, itu juga bisa masuk di situ. Nah, kalau sudah untuk yang tokoh-tokoh, orang-orang yang penting, ya mungkin dibuat kemasannya yang lebih bagus. Apa namanya itu kalau sekarang namanya biasanya kalau beli dengan bungkusan yang bagus atau bukan kado ada lagi atasnya lagi apa namanya? Pampers. Bukan kira pampers. Pampers malah gila. Dikasih pampers itu. Nah, yang kayak gitu. Jadi itu kebijakan dan sejauh mana pengetahuan dari panitia, kira-kira mana yang diprioritaskan. Tapi prinsipnya boleh. Nah, setelah kita tahu boleh, baru kita bicara prioritasnya bagaimana. Kalau ternyata untuk yang muslim aja masih kurang, ya malah jangan dibagi kepada yang muslim gitu. Misalnya yang bagian
Yang ketiga, wal mu'tar. Mu'tar itu orang yang meminta-minta, betul-betul minta dibagi daging kurban. Nah, yang keempat orang miskin. Nah, tadi yang saya bilang kalau Muhammad itu bagi empat itu yang keempat miskin itu. Dan miskin sebenarnya juga bisa masuk kepada yang mu'tar tadi, yaitu orang yang meminta-minta tadi. Nah, itu ya. Silakan panitia untuk mengatur gimana baiknya daging kurban tersebut, karena diberikan kelonggaran untuk membaginya. Ya. Nah, itu saya kira karena waktunya sudah habis, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang harus diperjelas, monggo. Korban untuk yang sudah meninggal, Pak Sumar bertanya. Korban yang sudah meninggal itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, itu boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, baik yang meninggal itu sebelumnya berwasiat atau bernadar maupun tidak. Itu kalau madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun madzhab Syafi'i itu kalau tidak berwasiat sebelumnya, ketika masih hidup tidak berwasiat atau tidak bernadar, maka tidak perlu berkorban atas nama yang sudah meninggal. Nah, madzhab Syafi'i pendapat itu pula yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah juga memilih pendapat berkorban untuk orang yang meninggal itu boleh hanya apabila almarhumah itu sebelumnya itu ketika masih hidup itu berpesan berwasiat untuk supaya dia bisa berkorban atau mungkin dia bernadar. Nah, itu baru bukan hanya boleh, malah kita bernadar wajib untuk kita tunaikan. Ahli warisnya harus yang mewujudkannya. Kalau wasiat ya, selama kita punya kemampuan, punya fitrah, ya harus ditunaikan. Itu habis kalian, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang pembagian daging kurban itu, Ustaz. Yang tadi yang saya katakan Ustaz tadi kan yang sepertiga untuk berkorek, kemudian yang sepertiga untuk yang berkecukupan dan sepertiga untuk yang fakir. Nah, bisa nggak sekarang dengan kondisi yang sekarang yang ada di kita ini kan masing-masing berbeda. Setiap kampung itu ada yang mungkin yang berkecukupannya banyak, yang fakirnya sedikit, atau yang fakirnya banyak, yang juga sedikit sebagainya. Iya. Nah, yang sepertiga buat korek itu udah kita amankan ya. Tinggal sekarang yang 2/3 ini. 2/3 ini bisa nggak kita atur sesuai dengan kondisi masing-masing kampung atau masing-masing daerah. Mungkin di sini dari 2/3 itu bukan sepertiga, mungkin ya 1/6 buat yang fakir, yang sisanya segitu. Atau sebaiknya sesuai dengan masing-masing kecocokan masing-masing kondisi yang aktual di sini. Bisa seperti itu. Ya, baik. Jadi dari 3 atau 4 sasaran pembagian korban itu, yang paling sensitif itu yang pertama saja. Kalau selebihnya itu fleksibel. Jadi maksudnya gini, kalau yang untuk korban itu nggak boleh, sepertinya nggak boleh. Jangan ini karena saya butuh, gimana kalau 90% kami ambil. Dia malah jalur tolong nyembelihkan panitia mana? Ini korban apa namanya kan gitu maksudnya. Jadi yang sensitif artinya yang tidak boleh lebih sepertiga itu adalah pekorbannya. Ya. Ada pun untuk al-qani, al-mu'tar,
al-masakin, nah itu relatif bebas dalam arti disesuaikan yang dengan sampaikan tadi. Jadi yang dibatasi itu hanya untuk yang korbannya, ya. Fakulu minha. Makanya bagi jenengan yang masih ragu-ragu, ya ini saya sampaikan gini, untuk yang sepertiga untuk korban itu sebenarnya punya tujuannya itu hikmahnya ada. Ini khususnya, tapi saya bukan membatasi, khususnya itu cocok untuk pekorban yang newbie, korban yang pertama itu kan mikir kalau juta coba apa, jadi yang duit tapi kita juta coba apa, nanti kalau dia korban pertama ini kita siapkan sepertiganya, oh gitu ya. Wah kalau gitu oke, nah gitu kalau ternyata sepertiga boleh. Lama-lama nanti kalau sudah korbannya bisa 2 bisa 3, mungkin bahkan dia mintanya hanya 10%-nya, udah hanya penting saya minta segini aja, gitu maksudnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu maksudnya adalah jadi ada kita hari-hari penyembelihan itu berapa hari? 3 atau 4 ya, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Yang 3 itu sampai tanggal 12, yang 4 sampai tanggal 13. Nah tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari apa? Hari tasrik. Apa arti tasrik? Apa? Bukan, artinya tasrik bukan. Artinya tasrik itu artinya meeting. Apa meeting itu? Meeting artinya apa? Menjemur. Yang dijemur apanya? Dagingnya. Gitu. Makanya apa bu? Dendeng ya. Jadi dendeng itu kenapa ya? Karena memang syariatnya itu tidak dihabiskan di hari itu. Jadi supaya ada yang disimpan. Itu kalau zaman dulu penyimpanannya supaya nggak langsung habis dan bisa dimakan untuk waktu yang cukup lama, caranya dengan di dendeng. Nah sekarang dengan cara apa? Supaya awet. Kulkas, begitu maksudnya. Nah kalau misalnya sang pekorban itu dapatnya hanya untuk bisa dimakan hari itu, terus maknanya tasriknya gimana? Kita malah nggak dapat. Kok nggak di PP? Oh, di PP aku masih tak ingin. Itu berarti itu maksudnya itu sepertiga itu begitu. Memang banyak dapatnya pekorban itu sebenarnya memang banyak. Makanya ada yang dimakan hari itu, ada yang disimpan. Dirikor untuk disimpan. Ya begitu. Kemarin kalau panitia protes, dan menurut saya mulai sini dibagi untuk akhir miskin sepertiga dikasihkan ke korban. Nah itu baru lain. Kan saya bilang itu maksimal sepertiga. Ya kalau misalnya ada yang membutuhkan, dikomunikasikan saja ini. Kayaknya banyak yang akhir ini di kita ini permaklumannya kalau kita bagiannya yang mungkin hanya 10%-nya atau sampai sepertiga, ya pasti dimaklumi lah korban. Aslinya kan korban itu kan sudah niat untuk orang lain kalau secara jiwanya itu, baru kemudian merasa surprise, ternyata ibadah korban itu unik ya, suruh korban tapi setelah dilepas disembelih kemudian kita malah dapat bagian lagi. Itulah uniknya ibadah korban itu. Jadi spesial berkorban tapi kita dapat. Itulah namanya. Jadi tidak semua korban sedekah itu sedekah infak itu tidak semuanya mesti dilepas 100%. Ada yang malah kita balik lagi ke kita ya korban. Nah kalau misalnya formalitas gimana? Saya nggak apa-apa
kebagian hanya setengah kilo gak apa-apa gitu. Nah, terus nanti gimana supaya jenengan bisa mimpi, ya tak bagi dua, serapat tak pangan, serapat tak pepe dendengi serapat ya bisa dendeng ya silahkan. Mantap ya, ini itu kira-kira yang bisa kita bahas pada kali ini. Kalau masih ada melanjutkannya silahkan di. Ini ada kopinya ya? Kayak sepi gak kayaknya apa? Ya biar karpeton sih ya. Kan kita ngomongin. Baik, kita akhiri dengan ini saya titip doa. Saya titip doa sesuai sunnah Nabi. Itu kalau kita mau menutup itu ternyata ada dua doa ya. Ada doa akhir majlis, ada doa kafaraah majlis atau kifaraah majlis. Doa akhir majlis itu riwayatnya begini. Qala maka Rasulullah SAW yang qum min majlisin hatta yadwa bi haula'i tawaqi ashabi. Jadi jarang sekali Rasulullah itu beranjak dari majelisnya ketika bersama sahabatnya, kecuali dia berdoa dulu untuk sahabat-sahabatnya dengan doa berikut ini. Ini doanya Nabi kepada majelis sebelum dibubarkan. Baru nanti setelah ini baru doa kafaraah majelis kita. Jadi kita doa bersama-sama. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yaqulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebagian rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Amin ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, dan berikan kami sebagian dari ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada surga. Bila yakini ma yuhaminu alaina musibatid dunya, dan yang berikan kepada kami sebagian dari keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia kami. Ramati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama Engkau menghidupkan kami. Waj'alhu warisan minna, dan ya Allah jadikan itu sebagai warisan kami. Waj'al fa'ala 'ala man zalamana, dan Allah jadikanlah balasan kami atas orang yang menzalimi kami. Wa ansurna 'ala man 'adana, dan ya Allah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Wa la taj'al musibatana fi dinina, dan Allah jadikanlah musibah kami menimpa agama kami. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina